tentang pengalaman pendaftaran, kemudian pendaftaran kuliah juga di luar negeri seperti apa. Nanti kalau kalian punya pertanyaan. Suara aku agak double tadi di sih. Oke, udah hilang. Sip. Jadi kalau ada pertanyaan nanti tentang pendaftaran LPDP ataupun pendaftaran kuliah di luar negeri bisa ditanyakan di sesi pertanyaan ya. Nah, seperti yang sudah diperkenalkan tadi, lagi buku angkatan. Jadi setiap angkatan LPDP itu punya buku angkatan kayak gini. Dan ini tadi aku langsung lihat daerah asal pas habis Kak Heri sama Kak Kamaria ngomongin tentang Banua ya, Kalimantan Selatan, aku sama Kak Kamaria doang di angkatan itu. Terus Kalimantan Barat ada 3 orang, Kalimantan Tengah itu ada 1 orang, Kalimantan Timur juga ada 1 orang. Berarti sangat-sangat sedikit. Lagi seperti yang Kak Heri bilang tadi ya, berarti memang ada sesuatu yang harus kita tingkatkan di Kalimantan Selatan biar nanti baliknya juga bisa membangun Banua gitu. Nah, aku bakal ngomongin ini hari ini, ada highlight sedikit nanti tentang bedanya LPDP 2019 sama 2021. Kenapa nggak beasiswa lain misalkan. Terus nanti juga ngomongin tentang perjuangan mendaftar LPDP itu sendiri sama perjuangan mencari LOA atau Letter of Acceptance. Kita lanjut yang ke pertama dulu. Ini highlight sedikit tentang bedanya LPDP 2019 sama LPDP 2021. Kenapa 2020 nggak dibahas? Karena 2020 itu waktu itu yang buka cuma tenaga pendidik sama perguruan tinggi utama dunia. Jadi untuk orang-orang umum seperti kita yang biasanya banyak dari beasiswa reguler dan beasiswa afirmasi atau beasiswa budi ya atau tenaga pengajar dosen, itu nggak bisa daftar di tahun 2020. Akhirnya di 2021 dibuka lagi dan ternyata jauh lebih menguntungkan kalau bisa dibilang. Karena sebenarnya di 2019 itu hanya sangat sedikit yang dibuka untuk universitasnya. Ini aku ngomongin generalnya tentang reguler ya, karena aku masuknya LPDP itu dari beasiswa jalur reguler untuk luar negeri. Nah, jadi untuk reguler itu sendiri, waktu itu kalau kita lihat list universitasnya itu cuma 8 halaman totalnya. Dan aku lihat ada nomornya itu ada 86 universitas aja. Dan tidak semua universitas tersebut buka untuk semua subjek. Hanya ada 22 kampus yang dibuka untuk seluruh subjek. Sisanya termasuk University of Toronto yang aku sekarang kuliah di sana, itu hanya buka sekitar 4 jurusan waktu itu. Sisanya untuk jurusan-jurusan yang lain itu nggak dibuka. Jadi walaupun kalian punya LOA unconditional, dari University of Toronto misalkan atau universitas lain yang tidak buka all subject atau tidak buka semua jurusan, itu nanti kalian juga bisa tidak bisa dibiayai oleh LPDP karena LPDP hanya membiayai yang ada di list. Jadi 2019 itu lumayan ketat sekali listnya dan terfokusnya rata-rata di benua Amerika. Inggris hanya beberapa, terutama yang masuk ke PTUD atau 10 top 10 dunia. Kemudian begitu juga yang lain. Kalau di reguler Belanda, kayak Jepang atau apa lagi ya, itu masih sangat sedikit. Dan itu waktu itu fokusnya masih ke Amerika, benua Amerika. Makanya Kanada itu masih ada beberapa, Australia hanya beberapa juga, tapi paling buka 1-2 subjek seperti itu. Nah, kalau dibandingkan dengan 2021, aku nggak bisa ngitung berapa universitasnya, karena universitasnya ratusan. Dan 86 universitas yang awalnya dibuka di 2019, itu sekarang dibuka di 2021 dengan seluruh jurusan dibuka. Artinya all subject, kalian bisa milih jurusan apa aja, selama dari kampus tersebut kalian bisa dibiayai LPDP. Nah ini sangat menguntungkan banget. Malah sejujurnya angkatanku sampai sekarang, karena masih banyak yang masih berjuang sama LOA ya, masih berjuang sama Letter of Acceptance, itu mereka apa ya, bisa dibilang kecewa gitu loh. Kenapa akhirnya tidak 2019 itu tidak dibuka sebanyak si 2021, karena mereka akhirnya cuma bisa terpatok ke universitas-universitas yang rankingnya tinggi dan 86 universitas tadi aja, tanpa bisa akhirnya pindah ke universitas lain dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang belum berangkat juga untuk yang luar negeri, karena sangat-sangat terbatas di 2019. Kemudian di 2021 itu hampir keseluruhan all subject, dan universitas yang seharusnya itu cuma ada di list afirmasi. Jadi list afirmasi itu biasanya lebih luas dibandingkan reguler, jauh lebih luas. Nah, sekarang di reguler pun di 2021 itu hampir
sebanyak list afirmasi yang ada di 2019. Jadi yang perlu di-highlight di sini adalah kalau kalian meninggalkan kesempatan buat daftar di LPDP 2021 ini sangat-sangat rugi gitu. Jadi harapannya adalah dengan terbuka lebar ini kalian berusaha atau bertekadnya jauh lebih kuat gitu dibandingkan kita-kita yang di 2019. Kemudian di 2019 itu juga seleksinya offline. Sebenarnya seru nggak seru sih, ada plus minus pasti ya. Tapi offline itu berarti kalian perlu transport, biaya menginap misalkan dan lain sebagainya. Karena seleksinya hanya ada di beberapa kota besar. Banjarmasin ada. Kalau aku pribadi waktu itu aku di Surabaya. Kenapa di Surabaya? Karena aku S1-nya di Malang. Jadi waktu itu sambil setelah lulus S1 aku daftar LPDP, aku masih stay di Malang dulu buat reach Surabaya yang jauh lebih dekat. Kalau di Banjarmasin aku lihat di 2019 lalu itu di Banjarbaru biasanya, di daerah Banjarbaru, gedung-gedung yang buat dipakai tes LPDP-nya. Kalau di 2021 itu juga seleksinya online. Ini sudah dikonfirmasi, aku juga sudah lihat di Instagramnya. Dan untuk karena persebaran corona masih lumayan banyak ya, akhirnya seleksi online. Dan berarti di sini hanya kalian perlu modal internet yang bagus, jaringan yang stabil, biar pas saat tes ataupun nanti pas wawancara itu nggak terganggu dengan hal-hal teknis, semoga seperti itu. Jadi banyak-banyakin modal di kuota aja mungkin gitu. Terus bedanya lagi di 2019 itu esainya adalah proposal studi sama rencana studi. Tadi sudah dibahas sedikit sama Kakak Maria ya di depan. Mungkin yang beda dari S2 dan S3 itu cuma proposal penelitian, karena S2 itu nggak perlu proposal penelitian. Jadi kalian nggak perlu bikin kayak skripsi tapi sampai sempro itu nggak perlu dibikin. Itu hanya buat S3. Dan untuk proposal sama rencana studi, tadi kita udah lihat gambaran punya Kak Heriawan, keren sekali dan apa ya, menurutku itu sangat-sangat detail. Aku aja kayak, wow, ini sampai 5 tahun ke depan apa, 5 tahun capaiannya apa aja, itu sangat-sangat detail dan konkret. Dan itu yang sangat-sangat bagus sebenarnya, karena si LPDP juga akhirnya melihat, oh ini bisa realistis, kemudian bisa terukur, dan juga benar-benar detail gitu, maunya kita itu apa. Jadi ketika kita menjual diri lewat rencana studi dan proposal studi itu jauh lebih dipercaya sama si LPDP. Kemudian di 2021 esainya kayaknya bukan esai deh, kayaknya secara online. Kalau nggak salah ada yang bilang kayak gitu ke aku kemarin. Jadi ada beberapa pertanyaan, misalkan ada kekurangan, kelebihan, kita langsung jawab di portal LPDP-nya. Kemudian kegagalan terbesar apa dalam hidup kita, keberhasilan kita apa, itu juga langsung dijawab di portal. Jadi nggak lewat Word dokumen gitu. Terus kalau kontribusi, kalau lihat di website sih kontribusi targeted group ataupun nanti umum itu udah lengkap banget sebenarnya, dan di situ juga udah ada kisi-kisinya gitu, yang kalian tulis nanti apa aja. Kalau yang di komitmen kembali ke Indonesia atau rencana kontribusi itu sudah banyak listnya, 1.500 sampai 2.000 kata. Kemudian kalian harus mendeskripsikan diri, masalah urgent yang ada, pentingnya ilmu yang kalian mau, sama-sama dengan proposal studi dan rencana studi. Tapi kayaknya di 2021 ini esai kontribusi itu gabungan dari kedua, yang proposal studi sama rencana studinya 2019 itu gitu. Terus di personal statement mereka jauh lebih menggali lagi tentang diri kita. Jadi hampir-hampir sama sebenarnya, cuma mungkin dari segi penamaan agak berbeda tahun ini. Daftar LPDP, pertama adalah biaya kuliah itu sangat mahal, entah dalam negeri ataupun luar negeri. Aku waktu itu lulus di 2019 Februari, kemudian keterima LPDP di September 2019. Nah, mimpiku adalah waktu itu memang ingin langsung S2, karena kalau ngomongin jurusan ya, psikologi itu masih sangat-sangat luas di S1. Nah, jadi aku mikirnya karena kayaknya profesi nggak cocok, akhirnya aku merasa kenapa aku nggak jadi peneliti aja. Tapi kalau peneliti mau psikologi apa nih? Nah, akhirnya aku perlu S2. Karena aku mikirnya mau tentang kesehatan mental. Dan kesehatan mental itu sangat-sangat fokus ke
siswa aja. Nah, pengen ketertarikan itu, aku menuangkannya nanti di proposal sama rencana studi, kenapa akhirnya aku harus keluar negeri, instead of aku milih misalkan UI atau UGM, ataupun kampus-kampus ternama di Indonesia. Akhirnya di situ yang bisa kita buat alasan kenapa akhirnya kita mau di luar negeri, kemudian kenapa kita mau jurusan itu, dan kenapa misalkan di negara itu. Jadi kalian nanti silahkan cari dulu nih passion kalian itu sebenarnya apa, kayak gitu. Ya di Indonesia itu belum banyak yang fokus tentang itu, dan kebetulan dari segi perkuliahan belum ada spesifik di Indonesia, akhirnya aku memutuskan mau ke luar negeri. Kalau uang sendiri gak bakal mungkin. Kalau dihitung-hitung ya, satu award di luar negeri itu bisa dapat miliaran, ratusan juta. SPP ku aja itu 1 tahun sekitar hampir 500 juta. Tidak mungkin aku bisa membiayai itu sendiri. Akhirnya Australian Awards gitu ya, banyak sekali. Kenapa akhirnya LPDP? Pertama, kita harus lihat visi misi setiap beasiswa itu berbeda-beda. Kalau LPDP, aku menemukan bahwa visi misi itu kayaknya lebih mudah diraih karena kita seorang anak Indonesia. Dan kedua adalah itu tidak ada kuota. Tadi Kak Heri sempat bertanya-tanya apakah sebenarnya ada kuota dengan LPDP, bahwa sebenarnya LPDP itu nggak ada kuota. Jadi kalau misalkan tahun ini yang daftar itu misalkan 100 orang, terus 100 orangnya itu memang berkualitas dan memenuhi apa yang diinginkan LPDP, bisa aja 100-100-nya keterima. Kemudian kalau misalkan yang daftar 100, tapi toh ternyata yang memenuhi cuma sekitar 20 orang menurut LPDP, ya udah 20 orang yang diterima LPDP. Kayak gitu. Jadi mimpi atau peran-peran kalian di masa depan itu seperti apa. Itu yang harus ditekankan nanti di personal statement sama di rencana kontribusi kalian. Nah, itu alasan kedua atau ketiga deh. Ya, kedua. Tidak ada kuota gitu. Terus yang kedua, aku tulis gambar uang di sini. Itu artinya adalah mereka cover full. LPDP itu bukan hanya misalkan jadi di sini enaknya kalian hanya bisa fokus, bukan hanya bisa, kalian syukurnya difokuskan untuk kuliah dan benar-benar mengikuti perkuliahan tersebut dengan baik tanpa perlu memikirkan harus bekerja dan lain sebagainya, terutama di luar negeri ya, karena biasanya pembiayaan kuliah lumayan besar, banyak sekali yang misalkan nyari living allowance atau dana pribadi kehidupan mereka, dan DP, alhamdulillah itu semua sudah tercover, even sampai biaya visa, biaya buat apalagi visa, tiket keberangkatan dan sebagainya itu juga di-cover. Jadi sangat-sangat menguntungkan dan membuat kita fokus pada studi kita untuk dapat hal yang semoga jauh lebih bagus juga. Nah, kemudian kenapa LPDP juga? Karena banyak sekali jalur-jalur yang dimiliki LPDP. Dari jalur lpdp.kemenku.go.id. Kalian bisa langsung lihat, nanti kalau kalian scroll di bawah, itu juga udah ada panduan buklet-buklet yang bisa langsung kalian klik dan bisa kalian lihat. Saranku adalah, kalau kalian baru pertama tahu LPDP, diperhatikan semuanya. Jangan cuma kayak, oh kayaknya aku nggak bisa masuk yang ini, ya udah aku klik yang reguler aja. Atau, oh kayaknya aku bisa afirmasi, ya udah aku lihat yang afirmasi aja. Tapi pribadi, kalau misalkan kalian memenuhi seperti itu, lihat afirmasi kayaknya listnya lebih banyak atau enggak gitu. Kalau iya, maka ambillah yang jalur afirmasi, jangan ikuti jalur yang reguler. Kecuali misalkan udah nggak ada lagi nih yang lain dan kayaknya yang paling umum kan reguler, oh ya udah reguler, masalah kalian harus pilih reguler gitu. Tapi menurutku dilihat dulu aja detailnya biar nanti kalian bisa dapat keuntungan-keuntungan tertentu, kayak misalkan oke, yang ketiga ngomongin tentang perjuangan LPDP. Perjuangan daftar LPDP itu panjang, sangat panjang, malah ada yang beberapa aku ketemu beberapa awardee yang
Mereka sebenarnya gagal di 2018, coba lagi di 2019, dan ada aku pernah ketemu satu orang teman TK, itu dia daftarnya dari 2017. Jadi 2017 gagal, 18 gagal, 19 akhirnya keterima. Jadi perjuangan alhamdulillah banget sebenarnya karena lulus S1 di Februari, habis itu aku bisa langsung dapat LOA di September di 2019 gitu. Sorry, LOA. Dapat LPDP di 2019 gitu. Waktu itu aku belum dapetin LOA. Jadi kalau dari timeline aku daftar LPDP duluan, beasiswanya duluan, baru nanti LOA kampusnya kayak gitu. Nah, di Februari aku tuh pernah ikutan satu kayak workshop atau seminar kayak gini tentang LPDP itu. Dari dua orang dosen, satu dosen UMM, Universitas Muhammad Malang, satu lagi ada dosen UB waktu itu. Nah, aku tahu LPDP, terus kayaknya tertarik dan mulai merasakan niat, oke, daftar deh LPDP gitu, kalau mau S2 gitu. Nah, itu di 2018. Karena waktu itu karena udah tahu tuh waktu itu masih ada ternyata catatannya di sini buat yang tahun 2018 kemarin. Di 2018 itu aku udah tahu bahwa luar negeri pendaftaran itu buka sekitar bulan Juni ini. Kayak gitu. Akhirnya aku mulai memikirkan satu plan. Sebenarnya aku bikin plan A, plan B, plan C gitu. Jadi plan aku adalah kalau misalkan aku lulus IELTS yang memenuhi si LPDP, maka aku akan daftar tahun itu. Tapi kalau misalkan enggak, aku mungkin daftar yang tahap 2 gitu. Waktu itu di 2019 LPDP juga buka 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2 kayak gitu. Sama aja sih sebenarnya sama yang 2021 ini mirip-mirip. Nah, akhirnya berarti Februari ke Mei itu sekitar berapa bulan? 3 bulan. Akhirnya aku memberanikan diri buat tes IELTS yang pertama. Mei itu aku tes di tanggal, aku sampai nyatet tanggalnya loh biar bisa bercerita dengan detail gitu. Di 11 Mei. Oke, IELTS pertama aku tuh 11 Mei. Dan LPDP itu buka 10 Mei. Dan kalau hasil IELTS itu nggak bisa langsung keluar 5 atau 3 hari gitu, berapa minggu ya, kalau nggak salah 14 hari ya, lupa. Pokoknya IELTS itu keluar di tanggal 23 Mei, sedangkan LPDP tahap 1 itu ditutup 30 Mei. Dan jadi tuh bener ya kata Kak Kabar yang tadi bilang, sekitar 2 minggu aja paling persiapan buat yang berkas-berkas yang sebenarnya diminta LPDP gitu. Tapi untuk persiapan lainnya, kayak misalkan persiapan bahasa Inggris, IELTS yang aku ambil di sini, itu jauh lebih lama. Jadi kalau bisa aku bagi itu nanti ada short term sama long term gitu loh. Kalau kalian short term ini tentang berkas-berkas itu, bisa lah short term 1-2 bulan atau bahkan 2 mingguan gitu. Tapi kalau untuk yang persiapan bahasa Inggris, aku bakal bilang sekitar 3-6 bulan lah kalau bisa gitu. Jadi tes IELTS pertama itu syukurnya langsung dapat skor yang memenuhi minimumnya LPDP buat luar negeri. Akhirnya aku daftar lah yang luar negeri. Aku mikir kalau misalkan IELTS itu masih di bawah, aku akan ambil plan kedua aku, yaitu daftarnya dalam negeri aja gitu. Tapi ternyata plan pertama tercapai, aku coba daftar di IELTS yang pakai Mei tadi. Akhirnya Mei, Juni, Juli, dan seterusnya sampai September, aku mengikuti tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan. Ada 3 tahapan ya sama Kakak Maria, mengikuti semua tahapan itu, dan akhirnya dinyatakan lulus di September 2019 gitu. Terus perjuangan tidak berhenti ketika kalian dapat LPDP. LPDP hanya sponsor. Kalau yang disponsori tidak menerima, apa yang mau mereka bayar? Nah, di sini perjuangan LOA itu dimulai. Aku untuk kampusku sendiri, University of Toronto itu bukanya cuma 1 tahun sekali. Jadi aku apply buat kuliah di 2020 itu dari tahun 2019. September 2019 itu udah mulai daftar kuliah. Nah, di situ setelahnya di Maret 2020 ada pengumuman, kemudian aku dapatnya masih LOA kondisional. Ini karena kan IELTS itu overall skornya sudah memenuhi, tapi ada satu bagian dari IELTS, waktu itu speaking, yang itu masih di bawah dari skornya mereka, masih di 0,5 di bawah minimal skornya mereka. Akhirnya mereka nggak mau nerima, tapi masih menerima dengan syarat, atau yang namanya LOA kondisional. Nah, di situ akhirnya aku harus tes IELTS lagi. Tes IELTS itu nggak murah. Tes IELTS itu 2.900.000 satu kali tes. Dan itu tesnya bisa dianggap beberapa jam, dan itu kayak menentukan keseluruhan proses ini gitu. Jadi selalu sangat-sangat gugup. Dan di tes IELTS kedua, entah karena aku gugup atau waktu itu aku juga masih kerja sih. Jadi kayak mungkin pikiran terbagi-bagi ya. Tes IELTS 2 aku itu ngedrop, malah turun overall skornya, kemudian
skor yang seharusnya diminta itu lebih tinggi, itu jauh sangat tinggi, tiba-tiba skor yang sebenarnya sudah tinggi malah drop semua tiga-tiganya gitu. Jadi tips satu hal yang dari buat belajar kalian, kalau misalkan kalian mau ambil sertifikasi bahasa Inggris, pelajari seluruh skill. Jangan kayak misalkan udah tahu nih, oh kayaknya di skill ini doang yang nggak bagus, akhirnya dilatihnya itu doang. Jangan, tapi tetap latihan setiap hari buat seluruh skill, biar skornya tidak turun naik. Tes IELTS 2 aku gagal lagi, aku nggak bisa langsung dapet LOA unconditional, akhirnya aku kayak ngambil beberapa bulan, itu sekitar 6 bulan, habis dari Maret 2020 aku tes di Agustus lagi 2020. Ya, aku udah mikir karena September 2020 akan masuk kuliah, apakah bisa atau enggak gitu. Jadi aku berharapnya waktu itu akan aku defer, atau aku pindah ke 2021 aja nih buat intake kuliahnya. Tapi ternyata qadarullah di tes IELTS ketiga itu udah bisa dapetin skor yang dipengenin si University of Toronto. Kemudian akhirnya langsung dikasih LOA unconditional sama mereka. Dan itu aku telat kuliah sebenarnya 2 minggu. Jadi mereka 2 minggu udah mulai perkuliahan, aku baru mau masuk dan administrasi lain sebagainya. Stres, iya stres banget. Jadi waktu itu aku saking takutnya ya, kalau misalkan aku nggak bakal lolos di tahun berikutnya, misalkan aku harus daftar ulang lagi dan lain sebagainya, karena University of Toronto ini melakukan menerapkan biaya pendaftaran. Jadi biaya pendaftaran itu nggak bakal dibayar LPDP kalau kalian nggak lulus gitu. Tapi kalau kalian lulus dan kalian memilih untuk kuliah di kampus itu, maka biaya pendaftaran akan diganti sama LPDP. Nah, jadi aku udah mikir kalau misalkan ini nggak lulus atau nanti aku tunda itu tiba-tiba nggak lulus, mending aku ambil aja daripada walaupun telat gitu masuk kuliahnya. Jadi sekitar 2 minggu karena masih online ya, jadi 2 minggu itu telat, habis itu ya langsung masuk kelas aja karena online. Gitulah sedikit gambaran timeline dari perjuangan LPDP. IELTS sebenarnya yang berjuang banget aku di sini adalah IELTS dan perjuangan mendapatkan LOA. Tadi mungkin ada beberapa yang perjuangan beasiswanya yang bertubi-tubi, tapi LOA-nya udah di tangan nih, gitu. Sponsornya yang belum dapat. Kalau aku di sini sponsor udah dapat, tapi yang menerima kuliah yang belum. Oke, ini sedikit seleksi tentang LPDP 2019. Ini udah di-highlight sama Kak Maria tadi ya, tentang administrasi, substansi, sama wawancara. Di administrasi, tipsku yang pertama benar, kata Kak Maria, jangan salah-salah atau dokumennya itu harus lengkap. Kalau kalian lihat tadi indikator-indikator yang ada di slide-nya Kak Maria, itu kalian harus lihat bahwa itu tulisannya berhasil diunggah. Kalau itu belum, berarti ada beberapa administrasi yang tidak diterima sama sistemnya LPDP dan itu bisa dinyatakan nanti administrasi itu tidak lolos gitu. Setauku di administrasi ini mereka belum menyeleksi yang namanya personal statement ataupun kontribusi, tapi hanya kelengkapan dan kesesuaian dokumen-dokumen yang kalian unggah. Misalkan IELTS atau sertifikat bahasa Inggris lainnya, dimintanya tuh misalkan yang luar negeri waktu itu 6,5 minimal, terus kalian dapat skornya 6, tapi tetap kalian unggah. Nah itu bisa jadi juga administrasinya nanti nggak lulus gitu. Jadi yang lengkap, kemudian jangan sampai salah-salah dan kalau bisa tidak menyalahi requirements yang diberikan yang diberikan si LPDP. Gitu. Kemudian yang kedua seleksi substansi. Kalau di sini waktu itu ada tes potensi akademik, but I don't know kalau misalkan tahun ini adakah TPA ini atau enggak, karena kayaknya online aku nggak tahu apakah tesnya akan berubah atau enggak. Tapi waktu itu ada yang namanya tes potensi akademik, ini kalau bisa udah dicicil juga nih dari kalian misalkan belajar bahasa Inggris IELTS tadi, TPA itu waktu itu aku udah beli buku yang Februari 2019 itu aku udah beli buku TPA buat latihan-latihan, karena TPA ini mencakup numerik, verbal, gitu-gitu kan ya. Dan kayaknya itu pelajaran-pelajaran SMA yang pas ikutan SNMPTN, SBMPTN gitu, kayaknya udah lupa. Nah itu akhirnya kan perlu belajar lagi, kalau bisa ambil atau dimasukkan ke long term yang 3-6 bulan persiapan tadi buat TPA. Waktu itu juga ada tes kepribadian, kayak misalkan sikap kita ketika ada situasi ini, kita milih yang mana antara A, B, C, dan D. Dan ini waktu itu nggak ada salah benar. Kemudian essay on the spot, syukurnya tahun ini nggak ada essay on the spot ya, tadi udah dikonfirmasi sama Kak Desi juga. Padahal essay on the spot ini menurut aku yang paling challenging, karena setelah TPA itu selesai, skor TPA itu langsung muncul di komputer. Jadi kalau bisa kita langsung move on, terserah lah berapa itu skornya, langsung move on lagi ke tes kepribadian. Habis itu langsung kita dihadapkan sama essay on the spot. Kalau yang kalau yang luar negeri, essay on the spot itu harus pakai bahasa Inggris. Aku lupa case-nya apakah pakai bahasa Inggris atau enggak, tapi seingatku iya. Waktu itu aku dapatnya tentang dana desa. Nah, essay on the spot ini waktu itu tidak harus kayak misalnya aku psikologi terus dapatnya psikologi, enggak. Jadi essay on the spot itu memang problem umum yang terjadi di Indonesia, entah dapat politik, ekonomi dan sebagainya, terus dikasihkan kita mau memberikan opini tentang essay tersebut. Jadi kayaknya mereka mau nilai
critical thinking dan juga cara kita menulis gitu. Karena kan buat S2, S3 itu sangat penting skill yang namanya reading dan memberikan opini kemudian dituliskan. Tapi syukurnya itu nggak ada, jadi nggak usah dipikirin. Terus untuk wawancara, ini waktu itu terbagi dua, wawancara 1 dan 2. Seingatku wawancara 1 itu tentang LPDP dan diri kita. Jadi yang bahasan tentang Kak Heri tadi, yang Kak Heri bilang nanti di wawancara kalian ngomongin personal statement kalian dan lain sebagainya, itu ada di wawancara yang LPDP sama diri ini. Kalian pokoknya kayak di sidang gitu loh. Kalian bilang ada dokumen apa aja, kemudian personal statement kayak gini. Nah, itu nanti dipertanggungjawabkannya itu pasti dekat pewawancara itu tadi. Ada 3 pewawancara. Nah, waktu itu aku pribadi karena aku enak psikologi ya, kalau pas kalian tes LPDP adalah kalau misalkan aku anggap aja aku ilmu hukum gitu, terus aku ketemu di sana kan mungkin yang psikolog nggak bakal hanya mengobservasi dan lain sebagainya tanpa memberikan pertanyaan-pertanyaan akademik gitu loh. Tapi kalau di sini karena aku psikologi, terus aku dapat juga pertanyaan-pertanyaan akademik dari si psikolog, kayak mungkin mau ngetes gitu loh, ini anak skill psikologinya itu apa gitu, kenapa dia juga nanya-nanya banyak. Dan sebenarnya aku malah jauh lebih gugup pas sama psikolog itu, bukan karena takut diobservasi atau apa ya, tapi karena berasa sidang. Karena waktu itu yang dia kritisi adalah skripsiku, kenapa penelitiannya kayak gini-gini. Jadi kayak aku berasa sidang kedua di situ buat defense skripsiku lagi. Terus di wawasan negara, ini di wawancara yang kedua, itu wawasan negara itu biasanya tentang apa ya, kayak ini gini, kayak kembali misalkan ke tahun yang ini. Terus ada policy baru yang diterapkan. Dan itu kayaknya tidak menguntungkan atau apa gitu loh ke beberapa orang. Tanggapan kamu gimana kalau misalkan ada yang kayak gitu? Apa yang akan kamu lakukan? Hal-hal yang kayak gitu Kak untuk wawasan negara itu. Jadi nggak perlu sebenarnya juga yang harus, oh aku hafal kalau BP nilai-nilai yang diambil BP dan juga pasti nilai-nilai kenegaraan Pancasila. Jadi jangan sampai menyalahi hal-hal yang seperti itu. Oke. Lanjut, ini sebenarnya masuk ke tahapan seleksi, karena persiapan keberangkatan itu bukan hanya pelatihan, kayak juga kalian dinilai. Ada beberapa orang yang memang karena kurang disiplin, kurang rajin dengan jadwal persiapan keberangkatan yang sangat-sangat padat dalam satu harinya, dan itu terjadi selama 1 minggu, itu ada beberapa orang yang nggak lulus persiapan keberangkatan. Jadi ini bisa tetap dimasukkan sebagai tahapan seleksi. Jadi kalian setelah lulus wawancara itu jangan bernafas lega, karena setelah itu ada persiapan keberangkatan, kita manajemen waktu kita. Tapi biasanya kalau kita nggak disiplin itu bisa jadi nggak lulus. Kalau nggak lulus tapi bukannya harus mengulang dari tahap 1 ya, tahap awal lagi dari seleksi administrasi enggak, tapi bisa ikut persiapan keberangkatan berikutnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak lulus terus-menerus, mungkin ada beberapa kebijakan dari LPDP yang bisa jadi di-cut beasiswa kalian atau apa kayak gitu. Jadi persiapan keberangkatan ini usahakan lulus juga. Nah, terus lanjut ke perjuangan LOA nih. Perjuangan LOA ini berarti perjuangan daftar kampus. Dari list LPDP itu sebenarnya diberikan 3 list, tapi aku dengan bodohnya waktu itu hanya memilih 2. Kenapa? Karena aku juga udah nggak tahu, karena psikologi itu list LPDP itu di 2019 itu cuma buka 2 universitas, University of California. Dan pas aku lihat-lihat website dan requirements dari si UCLA ini, itu si UCLA itu mintanya overall score IELTS itu 7, tapi per band atau bagian dari writing, speaking dan sebagainya itu harus 7 juga. Sedangkan aku tuh writing tuh selalu stuck di 6,5 gitu. Itu udah berasa berusaha banget tapi masih stuck di 6,5 gitu. Jadi kayaknya sangat-sangat berat nih kalau IELTS harus 7 atau 7,5 overall dan minimal 7 semua. Akhirnya aku kayak nyari lah universitas lain yang kayaknya ada tingkat psikologinya. Nah, di sini mungkin ada tips sedikit buat anak-anak psikologi, karena biasanya psikologi pun ya selain IELTS masalahnya, mereka juga minta kayak
penyetaraan kurikulum dulu. Karena kan psikologi itu ilmu sosial, ilmu human lah, kita ngeliatin human gitu, kita ngeliatin manusia. Manusia itu beda-beda setiap negara gitu. Jadi biasanya setiap negara itu punya himpunan psikologinya sendiri. Ada kode etik tertentu yang mereka inginkan, kayak gitu-gitu. Nah, itu banyak sekali kampus-kampus yang mau menerima jurusan psikologi itu mereka minta penyetaraan dulu. Dan itu biasanya makan biaya, dan di kampus kita di Indonesia itu biasanya jarang terfasilitasi. Mereka kayak minta kurikulum detail, dan itu semua harus pakai bahasa Inggris. Jadi harus dari semester 1 sampai akhir gitu. Agak ribet, bukan agak, sangat ribet menurutku gitu. Akhirnya aku waktu itu berpikir, apa yang bisa aku cari ya buat tetap dapetin kesehatan mental gitu. Akhirnya aku kayak satu-satu aku cekin websitenya list LPDP yang memang ada jurusan pendidikannya. Biasanya di jurusan pendidikan ini mereka tetap ada nyantumin tentang kesehatan mental siswa dan lain sebagainya gitu. Akhirnya aku nemulah di University of Toronto, dan syukurnya ternyata mereka punya departemen psikologi terapannya sendiri. Jadi sangat-sangat psikologi, dan beberapa dosen yang ngajar pun psikiater gitu. Jadi kayak aku nggak kehilangan esensi psikologinya walaupun aku kuliahnya di Ontario Institute. Jadi itu kayak sekolah tingginya pendidikan buat graduate student di University of Toronto gitu. Nah, akhirnya aku waktu itu memilih pilihan satu, itu University of Toronto. Setelah searching ya, ini yang harus diperhatikan, setelah searching, setelah kalian tahu each course-nya apa, silabus dari perkuliahan yang kalian mau inginkan itu apa, itu harus dicari di websitenya. Kalau luar negeri biasanya sangat-sangat detail, bahkan sampai kalian lulus itu kalian mau pilih kuliah apa aja itu juga udah bisa kelihatan gitu. Jadi benar-benar dilihatin dari sana, baru tentukan pilihan satu dan pilihan dua. Nah, kalau ada pilihan tiga akan lebih bagus. Jadi kalau kalian nggak diterima di Toronto, nggak diterima di Melbourne, kalian bisa lah ngambil yang pilihan tiga gitu kan. Jadi setelah lulus LPDP, kalian bakal dikasih waktu 1,5 tahun untuk mencari LOA. Kalau misalkan tidak mendapat juga LOA di rentang waktu tersebut, maka ya LPDP-nya musnah gitu, sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi memang harus berstrategi juga ketika kalian milih pilihan satu dan pilihan dua ini. Nah, kemudian sedikit timeline dari pengalaman aku mendaftar LOA. Oktober November aku daftar, kemudian dapat LOA kondisional dari Melbourne. Itu di aku Oktober itu juga daftar sekalian buat yang Melbourne. Syukurnya di Melbourne ini bisa pakai IDP atau agen. Nah, agen itu nggak bayar, dan itu agen itu mereka bakalan dapat biaya gaji itu, ibaratnya dapat keuntungan itu ketika mereka bisa mendapatkan student buat universitasnya, maka universitasnya itu kayak ngasih duit gitu loh ke mereka. Jadi buat ke kita itu gratis. Jadi mereka malah kayak suka banget kalau misalkan udah ada uang di LPDP terus datang ke agen-agen IDP gitu, minta daftarkan universitas. Karena mereka tahu sponsorshipnya udah jelas nih, berarti tinggal berjuang LOA-nya aja. Di University of Melbourne, if I can compare dua ini ya, sebenarnya University of Melbourne jauh lebih mudah untuk pendaftarannya karena mereka nggak perlu motivation letter atau statement of intent namanya. Jadi nggak perlu yang kita harus kenapa milih itu dan sebagainya. Mereka hanya minta CV, di CV itu udah lengkap semua, sertifikasi kita apa, pengalaman kita apa. Mereka jadi ngelihat diri kita dari CV aja sama resume, terus ya udah lengkapilah transkrip dan lain sebagainya. Terus mereka melihat transkripnya baru dinyatakan lolos apa enggak. Aku waktu itu lolos juga, alhamdulillah di University of Melbourne, dan itu di sekitar tahun ya 2019 akhir. Tapi di University of Melbourne ini, karena mereka jurusan education, mereka sangat-sangat minta IELTS yang tinggi. Mereka spesifik minta writing itu harus 7. Lagi-lagi waktu itu masalahku di writing. Writing itu tuh hanya 6,5. Nah, akhirnya nggak bisa daftar, maksudnya bukan nggak bisa daftar, nggak bisa dapat LOA unconditional atau LOA tanpa syarat dari Melbourne. Itu aku selalu defer dari yang awalnya September, aku defer ke Januari 2021, defer lagi ke September 2021, dan sebagainya. Karena yang Melbourne ini buka 2 kali dalam setahun. Nah, tapi untuk University of Toronto kan cuma buka 1 kali setahun ya. Jadi kalau gagal tuh nunggu tahun depan gitu, lama banget. Dan aku takut LPDP ku udah expired gitu ya. Dan tapi University of Toronto, kenapa akhirnya aku bisa? Karena yang tadi aku bilang, IELTS-nya mereka minta minimal per bagiannya itu cuma 6,5 dan overall score-nya 7, dan akhirnya bisa keterimanya di University of Toronto. Jadi aku mau bilang kalau yang pilihan 3 itu kalau bisa jangan dikosongkan. Tulis aja yang kayaknya memang sesuai juga dengan jurusan kalian, terus jadi masih ada cadangan kalau misalkan tidak bisa diterima di pilihan 1, 2. Nah, untuk yang proposal kayaknya udah mau habis ya waktunya ya. Jadi waktu itu aku milih University of Toronto, dan ada berkas-berkas yang biasanya penting buat di highlight nih buat kuliah di luar negeri.
Pertama sertifikat bahasa Inggris kalian, kemudian CV atau resume-nya, kemudian yang benar-benar diperhatikan adalah statement of intent atau personal statement-nya. Karena rata-rata kalau universitas minta ini, mereka benar-benar ngelihat motivasi kita itu apa, mimpi-mimpi kita apa. Sejenis kayak LPDP seleksi yang kedua gitu loh, tapi dalam bahasa Inggris. Tapi syukurnya di University of Toronto waktu itu aku nggak perlu wawancara, jadi mereka udah lihat dari statement of intent, kalau menurut mereka itu udah mumpuni, dan CV-nya udah, terus dapat surat rekomendasi juga dari beberapa orang. Waktu itu aku sama sih surat rekomendasiku yang ngasih LPDP sama yang buat rekomendasi buat ke kampus sama orangnya, dan akhirnya bisa lulus di University of Toronto. Jadi sebenarnya dokumen-dokumen ini yang perlu dipersiapkan untuk daftar kuliah di luar negeri. Ini ada apply in 5 easy steps-nya, aku ngambil dari website kampusku. Jadi sebenarnya rata-rata kalau kalian mau kuliah di luar negeri, apply-nya online kok. Jadi nggak perlu yang harus pergi ke sana dan lain sebagainya. Nah, udah itu sih dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa langsung ke chat box ya. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih.